PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Ada masa berperan di dalam pemerintahan dan ada masa berperan di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Karena itulah ini bisa menjadi contoh. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sebuah organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Mempesona ditulis hari ini itu penting, tapi mempesona ketika ditulis para sejarawan itu jauh lebih penting. Dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarawan nanti sebagai partai yang konsisten memainkan perannya ketika berada di dalam pemerintahan, kontributif; ketika di luar pemerintahan, konstruktif. Ini adalah satu peran yang luar biasa yang dimainkan oleh PKS. Dan peringatan kali ini seperti tadi disampaikan oleh Beb Abu, Pak Sekjen, bahwa seharusnya diselenggarakan April, tapi karena jadwal dan lain-lain jadi dilaksanakan di bulan Mei. Dan ini bersamaan, pilihannya adalah 20 Mei. 20 Mei ini bersamaan dengan 115 tahun momen kebangkitan nasional. Karena itu di dalam kesempatan ini izinkan kita juga menengok pada perjalanan bangsa, bahwa momen kebangkitan nasional 115 tahun yang lalu adalah momen di mana kita bangkit. Perlawanan yang dulu lokal, yang dulu fisik, menjadi perjuangan yang terkoordinir dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan politis, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Momen kebangkitan nasional adalah awal dari perjuangan menuju kemerdekaan. 37 tahun kemudian kita meraih kemerdekaan. Dan ini adalah kesempatan hari ini untuk kita reflektif. Ketika kita bergerak ke depan di hari kebangkitan nasional, kita harus ingat bahwa kita pernah bangkit, tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus-menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia ada masa mereka bangkit membesar, ada masa mereka bangkit pelan-pelan turun, bahkan gagal di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu momen ini di saat ulang tahun PKS bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negara yang hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Siapa tahu pas kumpul-kumpul begini nanti ada yang berjodoh di 2024. Kita nggak tahu di siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini, gadis mana yang paling cantik, ya. Jadi Pak Bagja, mohon maaf nih, kita lagi cari jodoh-jodoh aja pelan-pelan ya, sambilan ya. Pak Muhaimin kalau dilamar jangan kaget-kaget gitu ya. Pak Anies atau Pak Sendi atau siapapun yang ada ya, Pak Haye atau siapa yang ini, moga-moga ada jodoh ya. Mungkin disinilah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal. Karena kita nih fokus untuk parpol koalisi terutama, sehingga nanti kegiatannya memang banyak diisi oleh para ketua umum parpol, baik itu dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan juga tentu dari Presiden PKS. Tapi juga ada pesan kebangsaan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim, serta Pak Yusuf Kalla, yang insya Allah juga akan hadir. Dan ditutup dengan pidato bakal capres yang sudah kami usung, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan harapannya untuk tahun 2024 nanti, selain PKS, insya Allah kita berharap bisa menang dalam pemilu, juga kita berharap Anies Baswedan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Anies Baswedan hadiri puncak milad PKS. Seruan Presiden menggema. Dikutip dari tribunnews.com.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merayakan hari miladnya yang ke-21 tahun, Sabtu 20 Mei 2023 hari ini. Acara yang digelar di Istora Senayan itu menghadirkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres PKS dan juga Koalisi Perubahan. Selain para ketum parpol Koalisi Perubahan, sejumlah tokoh nasional juga telah hadir. Menurut pantauan tribunnews.com dari YouTube PKS TV, Anies Baswedan hadir menggunakan jas dan peci dengan warna hitam yang senada. Terdengar Anies Baswedan hadir diiringi dengan teriakan presiden oleh para relawan PKS. Saat Sekjen Abu Bakar Al-Habsyi menyapa para tokoh yang hadir, para relawan juga kembali menyerukan presiden pada Anies Baswedan. Presiden, 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 teriak para relawan yang memenuhi Istora Senayan. Anies Baswedan bakal memberikan pidato kebangsaan dalam gelaran kali ini. Memang acara kita ini fokus untuk parpol koalisi terutama. Nanti kegiatannya memang bakal diisi oleh para ketua umum parpol, baik itu dari Partai Demokrat, Nasdem dan juga tentunya Presiden PKS. Tapi ada pesan kebangsaan dari Ketua Majelis Syura PKS dan juga Pak Yusuf Kalla yang insya Allah juga hadir. Dan ditutup dengan pidato dari bakal capres yang sudah kami usung, yaitu Bapak Rashid Anies Baswedan. Kata Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari Sabtu 20 Mei 2023. Sejumlah tokoh yang tampak hadir di acara milad PKS, diantaranya ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, JK. Kemudian sejumlah elit PKS terlihat turut hadir dan naik ke atas panggung acara. Acara yang digelar di Istora Senayan itu menghadirkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres PKS dan juga Koalisi Perubahan. Selain para ketum parpol Koalisi Perubahan, sejumlah tokoh nasional juga telah hadir. Menurut pantauan tribunnews.com dari YouTube PKS TV, Anies Baswedan hadir menggunakan jas dan peci dengan warna hitam yang senada. Presiden, 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 teriak para relawan yang memenuhi Istora Senayan. Anies Baswedan bakal memberikan pidato kebangsaan dalam gelaran kali ini. Memang acara kita ini fokus untuk parpol koalisi terutama. Nanti kegiatannya memang bakal diisi oleh para ketua umum parpol, baik itu dari Partai Demokrat, Nasdem dan juga tentunya Presiden PKS. Tapi ada pesan kebangsaan dari Ketua Majelis Syura PKS dan juga Pak Yusuf Kalla yang insya Allah juga hadir. Dan ditutup dengan pidato dari bakal capres yang sudah kami usung, yaitu Bapak Rashid Anies Baswedan. Kata Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari Sabtu 20 Mei 2023. Sejumlah tokoh yang tampak hadir di acara milad PKS, diantaranya ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, JK. Kemudian sejumlah elit PKS terlihat turut hadir dan naik ke atas panggung acara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merayakan hari miladnya yang ke-21 tahun, Sabtu 20 Mei 2023 hari ini.